Salam cerot. Mantap. Halo para colikiawan, apa kabar? Baik-baik aja kan? Pastinya dong. Oke guys, hari ini Mimin akan review film yang berjudul Mon Amour, rilis pada tahun 2006. Jadi ini film yang menceritakan sepasang suami istri yang dimana istrinya tersebut udah abnormal sekali karena GG banget sama yang namanya ngesbray. Bahkan Mekinya saja diberi nama guys. Kalian ada yang begitu juga kah? Nah, mau tahu nama Mekinya apa? Tahan dulu karena film ini cocok banget ditonton bareng pasangan. Karena takutnya kalian merasakan panas di bagian anu terus ingin ngesbray. Nah, apabila Jones ya udah ditemenin Mimin aja ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke alur ceritanya. Yuk, let's go cerot. Film diawali dengan adegan panas dari sepasang suami istri. Ketika suaminya sudah letoy, lalu perempuan yang bernama Martha itu menulis sebuah cerita di buku diari sebagai kebiasaannya. Malam itu ia menulis kalau ia semenjak menikah selalu merasa sulit tegang ketika ngesbray dengan suaminya. Pernikahan itu baru berjalan 6 bulan namun sudah terasa membosankan. Setelah itu Martha pun lanjut tidur dan terlintas di bayangannya ketika ia masih pacaran dengan Dario, suaminya tersebut. Dulu mereka selalu terlihat bahagia karena sering ngesbray di mana saja, hingga di semak-semak pun jadi. Bahkan Martha masih merasakan panas pada Mekinya. Ketika hari sudah pagi, Dario sudah tidak ada di tempat tidur dan Martha memulai harinya dengan membaca sebuah novel. Bagian yang ia baca adalah kata-kata yang membuat Mekinya panas hingga becek. Dan akhirnya Martha menikmati itu sendirian dengan cara elus-elus lalu diemes-emes. Hampir memuncak namun Dario malah pulang. Martha pun pura-pura tidur agar tidak ketahuan oleh suaminya. Singkat cerita, Martha sedang di tempat pameran dan ketika sedang berjalan ada seorang pria yang terus melirik bahkan memfotonya. Hal itu membuat Martha putar arah untuk menjauh, namun pria itu terus mengejarnya. Sampai di suatu ruangan, Martha malah dipegang bagian boolnya lalu menyambar ke seluruh tubuh. Pada akhirnya pria itu terus menyosor namun harus terhentikan karena banyak pengunjung yang melihat adegan yang tak seharusnya mereka lihat. Setelah itu Martha kembali ke rumah dan membersihkan badan, mandi maksudnya. Saat itu Dario sedang bersiap-siap akan pergi ke pesta dan mendekati istrinya tersebut yang sedang telanjang. Namun Dario hanya memencet nama Martha lalu pergi begitu saja karena mendapatkan telepon dari kantor. Padahal Martha ingin bercerita mengenai kejadian tadi. Dario yang lebih fokus pada bisnisnya ketika Martha berkata frontal bahwa Mekinya yang indah itu sudah ditusuk bagaikan burung ditusuk sate. Namun ia tidak mempercayainya. Dario yang mendengar hal itu tidak merespon ganas dan hanya bertanya dengan siapa Martha melakukan itu. Pada saat Martha menjawab oleh orang asing, Dario bersikap biasa saja dan hanya meminta Martha untuk cepat-cepat dandan karena sudah terlambat. Setiba di pesta, Martha terpisah dengan Dario. Di sana, ia hanya luntang-lantung sendirian dan ternyata pria yang tadi siang bertemu dengannya ada di tempat itu juga. Martha kembali dipencet boolnya lalu mereka berdansa. Di sisi lain, Dario melihat hal itu dan terus memperhatikannya dari kejauhan. Tetapi ia harus kehilangan jejak karena ternyata Martha dan pria itu masih terbawa kenikmatan hingga tiba di suatu ruangan yang sepi. Di sana, bool Martha diemes-emes. Ketika akan ngenyot, tiba-tiba teman Martha menghampirinya dan merasa panik tentunya. Setelah itu, Martha dan Dario pulang bersama. Pada saat di rumah, Dario melihat Martha tidak menggunakan CD. Padahal itu adalah tantangan dari suaminya tersebut. Namun ketika Martha melakukannya, Dario malah marah. Dengan begitu, Dario menyangkut pautkannya kepada pria yang tadi ia lihat di pesta. Dario tidak ingin Meki istrinya direbut oleh orang lain, sehingga menyantapnya langsung di atas kasur. Saat itulah Dario dan Martha kembali ngesbray guys.
Keesokan paginya, Martha mendapatkan pesan dari seseorang. Pada saat dibuka, surat itu berisi ajakan untuk bertemu pukul 12 atas nama Leon. Ternyata itu adalah pria yang kemarin ia temui. Martha terlihat girang dan langsung bersiap-siap. Ketika sedang di toilet, Martha pun mulai bingung karena ternyata ia ada janji juga dengan suaminya. Kali ini pilihan Martha adalah berkhianat. Ia lebih memilih Leon daripada suaminya. Dengan pakaian seksoi nan anggun, Martha duduk sembari menunggu, namun merasa risih akibat tidak memakai CD. Hal itu pula membuat mata para buaya terpesona dengan terlihatnya Mickey yang sangat aduhai. Sudah beberapa jam kemudian, Leon tak datang juga, padahal ia sudah menghabiskan banyak amer. Daripada buang-buang waktu, Martha pun beranjak pergi, namun untung saja Leon datang tepat waktu. Ia langsung meminta maaf, kemudian memanjakan Martha dengan mengodok Mickey-nya yang sangat lebat. Di lain tempat, Dario pulang ke rumah untuk mencari laporannya yang tertinggal. Ia mencari ke sana kemari dan ketika membuka laci, Dario menemukan buku diari milik Martha yang ia sembunyikan. Saat itu Dario membacanya yang dimana berisi tentang dirinya dan perselingkuhan. Ia menjadi fokus membaca karena Martha menceritakan semua pengalamannya ke dalam buku itu. Bahkan kejadian pada saat ia bertemu orang asing itu pun Dario ketahui bahwa itu adalah benar. Lebih GG-nya lagi, Dario tahu kalau Martha telah nyedot otong pria lain. Ia pun semakin gelisah dengan perbuatan istrinya tersebut. Setelah tahu semuanya, Dario menyimpan kembali buku itu dan pergi entah kemana. Lagi-lagi, Martha menuangkan perasaannya ke dalam buku diari. Namun karena Dario datang, Martha pun menutupnya dan menyapa suaminya tersebut. Setelah tahu semuanya, Dario pun bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Martha. Pura-pura gak tahu gitu loh guys. Tentu Martha pun berbohong hingga akhirnya Dario marah. Del cazzo, non fa ridere nessuno. Perselingkuhan Martha pun terbongkar dan gaplokan pun melayang untuk Martha. Karena stres, Dario mengobrak-abrik kamarnya hingga tak karuan. Sementara Martha tetap bergaya santuy dengan mendinginkan pikirannya di bak mandi. Setelah itu, Dario sudah tidak ada di rumah dan ada surat untuknya. Di sana, Dario mengajak Martha untuk datang ke pesta sembari memperbaiki rumah tangga mereka. Namun sepertinya Martha sudah tidak peduli lagi sehingga ia memilih pergi untuk menemui Leon. Setiba di rumah Leo, mereka pun langsung ngesbray guys. Oh marito. Saat itulah Martha memberitahu Leon bahwa Mickey-nya bernama Mona. Oh, jadi Mona itu panggilan untuk Mickey. Ketika sedang panas-panasnya, Leon mendatangkan temannya untuk ikut bergabung dan saat itulah Martha dinikmati oleh dua pria. Malam pesta pun telah tiba. Dario mencari-cari Martha yang pada saat itu tidak datang. Seperti yang kita ketahui bahwa Martha masih asik-asik dengan Leon dengan memuaskan diri, yaitu ngesbray dimanapun dan kapanpun. Di sana Leo mengajak Martha untuk hidup bersama, sementara Martha meminta waktu untuk pulang karena ingin mengambil barang-barangnya terlebih dahulu. Singkat cerita, Martha pun tiba di rumah untuk mengambil barang-barangnya. Saat itu ia ketahuan oleh Dario yang akhirnya Dario marah besar, kemudian ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Leon. Dengan begitu Martha bisa kembali jatuh cinta kepada suaminya tersebut karena ngesbray saat itu kembali nikmat, tidak membosankan lagi, sehingga Martha membatalkan niatnya untuk meninggalkan Dario. Dari kejadian itu, Martha jadi paham bahwa dengan kecemburuan Dario mampu membakar gairahnya sampai akhirnya Martha menemukan kembali Dario yang dulu. Martha kembali bahagia bersama Dario dan film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi ulasan filmnya. Jadi si Martha ini hanya kesepian karena suaminya yang terlalu sibuk dengan pekerjaan. Begitu juga dengan Dario yang tidak memperdulikan istrinya sehingga kehilangan rasa nyaman. Namun dengan begitu, Dario jadi mengerti bahwa istrinya membutuhkan manjaan. Nah, buat kalian pun kalau memiliki pasangan jangan lupa dimanja ya. Nanti bosan terus berpaling kan gak lucu.